Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agel Pratama, NOBP 20101152M30308, kelas IF3, mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang organisasi dan arsitektur komputer. Arsitektur dan organisasi komputer yaitu organisasi komputer terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Contoh yaitu A. Teknologi hardware, teknologi memori, C. Perangkat antarmuka, D. Sistem memori, E. Sinyal kontrol. Arsitektur komputer terkait erat dengan operator atau pemrogramer mengenai atribut-atribut yang digunakan dalam sistem komputer. Contoh A. Teknik pengamatan, B. Sel instruksi, C. Aritmatika yang digunakan, D. Mekanisme input dan output. Komputer, mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi asukan digital dan mengelola informasi tersebut menurut seperangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer tersebut dan menghasilkan keluaran informasi. Pengolahan input dan output termasuk organisasi atau arsitektur. Program komputer adalah daftar perintah yang tersimpan di dalam memori komputer yang siap kita jalankan. Ada 5 bagian utama dalam komputer. Dalam yang bentuk paling sederhana, komputer terdiri dari 5 unit bagian utama, yaitu ada input, ada kontrol, ada memori, dan aritmatika dan logika output. Struktur utama komputer yaitu CPU, memori utama, sistem bus, input dan output. Yang diisi adalah CPU sama input dan output. CPU, Control Processing Unit, pusat pertengahan data komputer berdasarkan instruksi, disebut sebagai prosesor, menjadi tolak ukur kinerja sistem. Fungsi utamanya yaitu menjalankan program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi, menguji instruksi tersebut, dan mengeksekusikan satu persatu sesuai alur perintah. ALU, Arithmetic Logic Units, melakukan operasi aritmatika dan operasi logika. Unit aritmatika dan unit logika boolean disebut order, melakukan semua operasi aritmatika penjumlahan. Register yaitu media penyimpanan internal CPU atau ukuran kecil, penyimpanan data instruksi volatile. Kalau CPU interconnection yaitu penghubung komponen CPU. Kalau sistem koneksi CPU dengan bus di luar CPU. Interupsi CPU yaitu mekanisme penghentian atau pengalihan pengolahan instruksi dalam CPU kepada rutin instruksi. Tujuannya agar efektif dan efisien antara CPU dengan modul input atau output maupun memori. Setiap komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan. Fungsi CPU yaitu berfungsi sebagai kalkulator. Hanya saja CPU jauh lebih kuat daya pemrosesannya. Fungsi dari CPU melakukan operasi aritmatika dan logika beberapa perangkat keras seperti papan ketik, pemindasi,
tuas, kontrol maupun tikus. CPU dikontrolkan menggunakan sekumpulan instruksi bagian komputer. Perangkat lunak tersebut dapat dijalankan oleh CPU dengan membacanya dari media penyimpanan seperti cakram keras, itu disket, cakram padat, maupun pita perekam. Instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu pada memori fisik atau RAM, dalam kurung RAM. Setiap instruksi akan diberi alamat unit yang disebut alamat memori. CPU dapat mengakses data-data pada RAM dengan menentukan alamat data yang kita kehendaki. Saat sebuah pemrograman diskusikan, data mengalir dari RAM ke sebuah unit yang disebut dengan bus yang menghubungkan antara CPU dengan RAM. Data kemudian dikode dengan menggunakan unit proses yang disebut sebagai pendecoder instruksi yang sanggup melakukan kalkulasi dan perbandingan data. Kemudian berjalan ke unit aritmatika dan logika yang melakukan kalkulasi dan pendinginan. Data bisa juga disimpan sementara oleh ALU dan sebuah lokasi memori yang disebut dengan register. Supaya dapat diambil, yaitu kembali dengan cepat untuk diolah, ALU dapat melakukan operasi-operasi tertentu meliputi penjumlahan perkalian, pengurangan, pengujian kondisi terhadap data dalam register, hingga mengirimkan hasil pemrosesannya kembali ke memori fisik, yaitu media penyimpanan atau register. Apabila akan mengolah hasil pemrosesan lagi, selama proses ini terjadi sebuah unit dalam CPU yang disebut dengan perhitungan program akan memantau instruksi yang sukses dijalankan supaya instruksi tersebut dapat diskusi dengan urutan yang benar dan sesuai. Cara kerja CPU yaitu saat data kita dan instruksi dimasukkan ke processing devices, pertama sekali diletakkan di RAM melalui input stroke. Apabila dibentuk instruksi ditampung oleh kontrol unik di program stroke. Namun apabila berbentuk data ditampung di working stroke G. Jika register siap untuk menerima pekerjaan eksekusi, maka kontrol unit akan mengambil instruksi dari program stroke untuk ditampungkan ke instruction register. Alamat memori yang berisikan instruksi tersebut ditampung di programming counter. Data diambil oleh kontrol unit di working stroke untuk ditampung di general purpose register. Berdasarkan instruksi pengerjaan yang dilakukan adalah aritmatika dan logika, maka ALU akan mengambil alih operasi untuk mengerjakan berdasarkan instruksi yang ditetapkan. Apabila hasil pengolahan telah diselesai, maka kontrol unit akan mengambil hasil pengolahan di akumulator untuk ditampung kembali ke working stroke. Macam-macam instruksi CPU yaitu instruksi ganda, multiple interrupts terjadi pada sistem pemrosesan kompleks, interupsi sekuensial, interupsi bersarang, mendahulukan interupsi dengan prioritas. Contoh-contoh interupsi bersarang yaitu pada awal sistem melakukan pencetakan dengan printer. Saat itu terdapat pengiriman data pada saluran komunikasi sehingga modul komunikasi meminta interupsi. B. Pengalihan eksekusi interupsi modul komunikasi sedangkan interupsi printer ditangguhkan. C. Saat pengeksekusian modul komunikasi terjadi interupsi disk. D. Setelah interupsi modul komunikasi selesai, akan dilanjutkan interupsi yang memiliki prioritas lebih tinggi yaitu disk. E. Bila interupsi disk selesai dilanjutkan, eksekusi instruksi printer. F. Selanjutnya dilanjutkan eksekusi program utama. Baiklah, hanya itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.